Begitu juga Imam Suyuti. Yani merincikan banyak hadis dalil supaya antum yakin bahwasanya memang nasabnya Nabi itu ke atas sampai Nabi Adam betul-betul suci. Bukan dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Sebagaimana Imam Suyuti juga mengambil dalil dari ayat dan dari hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya ibu bapaknya Nabi itu suci. Nabi mengatakan apa? Lam azal angkul min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Saya masih terus menerus lam azal katanya. Dipindahkan sulbi saya dari sulbi yang suci kepada rahim yang suci. Dari sulbi yang suci kepada rahim yang suci, terus begitu kata Nabi Muhammad SAW. Wa qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Dan orang musyrik dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an najasun, adalah najis. Maka ibu bapak Nabi itu kita bisa ngambil kesimpulan bukan sebagai orang yang musyrik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ibu bapak Nabi tadi suci. Sedangkan orang musyrik itu najis. Berarti nggak mungkin ibu bapak Nabi itu musyrik. Syuf. Ini satu ilmu yang amat harus bisa kita pegang. Karena banyak orang-orang nanti yang benci sama Nabi Muhammad mengatakan ibu bapak Nabi itu nanti kafir masuk neraka. Dan ini dalil-dalil yang bisa menguatkan kita bahwasanya ibu bapak Nabi bahkan terus ke atas sampai Nabi Adam, mereka semuanya bukan termasuk daripada orang yang musyrik. Bahkan mereka memeluk ajaran Islam, mereka suci dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di dalam ayat dikatakan wa taqallubaka fis sajidin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Asy-Syu'ara ayat 219. Selalu Nabi Muhammad itu dibalik taqallub, dipindah dari sulbi ke sulbi, dari rahim ke rahim, itu dari orang-orang yang sajidin, orang-orang yang sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia musyrik bukan? Orang yang sujud. Bukan musyrik. Ini ada di Al-Qur'an. Kalau antum enggak percaya sama Al-Qur'an, kafir. Al-Qur'an ini adalah dalil qat'i. Dalil yang wajib harus kita yakini kebenarannya. 100% yakin benar Al-Qur'an. Qat'i. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an mengatakan ibu bapak Nabi termasuk orang-orang yang sajidin, orang yang sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya berarti kakek Nabi ke atas suci gak? Suci. Kemudian pernah buat zina gak? Tidak. Musyrik tidak? Tidak. Begitu juga ibu bapak Nabi tidak musyrik. Selamat gak dari neraka? Berarti selamat. Ibu bapaknya Nabi selamat dari neraka. Bukan orang yang musyrik. Andai Anda bilang ibu bapaknya Nabi musyrik, andai tetap selamat, nggak bakal disiksa dari api neraka. Kenapa? Karena ibu bapaknya Nabi ini termasuk min ahlil fatrah, termasuk daripada ahlil fatrah. Man ahlul fatrah? Siapa tuh ahlul fatrah? Ahlul fatrah ini adalah orang yang hidup di antara rasul. Jadi kosong daripada kerasulan. Tidak mengalami adanya zaman kerasulan. Atau dia hidup di zaman rasul, di zaman nabi, tapi dakwah nggak nyampe kepada kaumnya. Maka dia itu termasuk daripada ahlul fatrah. Sebenarnya ini adalah termasuk daripada orang-orang yang bukan mukallaf, orang yang tidak diwajibkan segala sesuatu perkara yang diwajibkan sama Allah di dalam syariat. Kenapa? Karena bukan mukallaf. Kan salah satu daripada syarat mukallaf apa? Harus nyampe dakwah kepada antum. Misalkan antum nih tinggal di hutan, nggak ada penceramah ke sono. Dari kecil, dari orok dibuang sama ibunya di hutan, akhirnya diasuh sama orang hutan kayak Tarzan, anggap begitu. Antum bukan termasuk orang yang wajib untuk sholat.
Bukan termasuk orang yang wajib untuk puasa karena bukan mukallaf. Jadi orang mukallaf itu apa? Orang yang diwajibkan untuk sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan sesuatu yang diwajibkan sama Allah. Nah, di antara syarat orang mukallaf harus sampainya dakwah. Orang ahli fatrah, ibu bapaknya Nabi, itu nggak sampai dakwah kepada mereka. Nabi belum ada, maka mereka selamat daripada neraka. Walaupun dia menyembah berhala, walaupun dia kafir, tetap tidak diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi banyak hadis-hadis yang kita tahu tadi, yang sudah meyakini kita hadis, bahkan bukan hadis, ayat menjelaskan bahwasanya ibu bapaknya Nabi suci, semuanya bukan orang yang musyrik, semuanya orang yang beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nggak ada pintu sedikit pun buat kita orang-orang itu menyatakan celah untuk menjatuhkan ibu bapaknya Nabi, nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam. Bahkan kita kuatkan lagi, kalau masih kurang dalilnya kita kuatin lagi. Ada riwayat bahwasanya ibu bapak Nabi itu bahkan masuk Islam. Bukan hanya dia itu fatrah atau dia masuk Islam, dia bersyahadat sama Nabi Muhammad, di depan Nabi Muhammad dia bersyahadat. Masuk Islam di tangan Nabi Muhammad langsung. Lah kok bisa? Kan ibu bapak Nabi kan udah meninggal. Nabi Muhammad masih kecil, ibu bapak Nabi udah wafat. Ini gimana ceritanya? Ini ada dalil. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Khatib bin Suhail dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sa'ala rabbah, bahwa Nabi Muhammad pernah meminta sama Allah an yuhyiyalahu abaweh, untuk supaya Nabi Muhammad ini minta supaya kedua orang tuanya dihidupin lagi, udah mati, ya Allah minta dihidupin lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kedua orang tua tersebut, dan orang tuanya Nabi baca syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah masuk Islam meninggal lagi. Dan ini ada riwayat, ya, riwayat daripada Ar-Rawa At-Tabarani dan yang sejenisnya, semuanya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita harus bangga, kita punya Nabi ternyata benar dijaga sama Allah dari jalur nasab, terus dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dari jalur ayah dijaga sama Allah, dari jalur ibu juga dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita akan membahas kita akan mengkulik sedalam-dalamnya tentang al-insanul kamil Muhammad. Nah, orang yang sempurna siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita masih permulaan, masih awal. Bahas dulu tentang nasabnya Nabi biar kita kenal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti ada orang Wahabi mengatakan terus gimana? Ini aneh kasih syubhat nih, kasih problem. Kalau ada hadis Nabi yang mengatakan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Itu orang-orang Wahabi biasa begitu. Berarti benerlah ayah orang tuanya Nabi berarti masuk neraka. Nabi selalu mengatakan langsung. Ini orang yang ngomong seperti ini, mungkin dia belajar bahasa Arabnya baru sebulan kali ya. Baru tahu ayah itu artinya abun, ibu itu ab itu artinya ayah, am itu artinya, baru di fasal-fasal awal udah berhenti kayaknya begitu. Atau mungkin dia bugut kali, mungkin ada rasa benci kali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia berani ngomong bahwasanya ayahnya Nabi Muhammad masuk neraka dari hadis ini. Padahal kalau kita teliti, ternyata hadis inna abi wa abaka finnar ini hadis ahad. Hadis ahad antum tahu, kalau antum belajar di pondok bakal tahu. Hadis ahad itu hadis yang meriwayatkan satu orang atau dua orang, itu disebut hadis ahad. Jadi nggak banyak yang ngeriwayatin. Ya, itu namanya hadis ahad. Hadis ahad itu nggak bisa ngelawan qat'i. Dalil qat'i itu Al-Qur'an. Misalkan kalau ada dalil qat'i, ayat Al-Qur'an bertentangan dengan hadis ahad, itu nggak bisa. Hadis ahad menang lawan hadis qat'i, kalah hadis ahad. Paham? Kita harus lebih memenangkan ayat Al-Qur'an daripada hadis ahad.
Ada lagi hadis namanya hadis mutawatir. Mutawatir itu hadis yang meriwayatkan itu banyak sahabat. Udah pasti nggak mungkin salah. Kenapa? Karena yang meriwayatkan banyak. Si ini ngomong begini, si ini ngomong begini, si ini ngomong begini, si ini ngomong, oh ternyata yang ngomong begini banyak. Benar berarti ini hadis mutawatir. Kalau kita nggak percaya sama hadis mutawatir, kafir kita. Sama begitu juga kalau kita nggak percaya sama Al-Quran, kafir. Ya. Nah ini hadis ahad, nggak bisa apa? Nggak bisa melawan daripada dalil qat'i. Kemudian, ya, gimana caranya supaya supaya nggak bertentangan? Masa sih dalil sama dalil bertentangan? Bisa. Sebenarnya kita cari cara gimana caranya kalau memang ada jalan untuk bisa apa namanya disatukan, kita satukan. Tapi kalau memang udah nggak ada jalan mentok, memang betul-betul bertentangan, ya udah kita pakai yang dalil qat'i Al-Quran. Tapi kalau memang bertentangan, kalau memang bisa dijamak, kita jamak, kita gabung. Berarti inna abi wa abaka finnar, itu abi yang dimaksud sama Nabi Muhammad SAW sini apa? Al-murad bil ab yaitu am. Yang dimaksud oleh Rasulullah, yang dimaksud ab itu adalah am, artinya paman. Jadi sesungguhnya pamanku dan ayahmu di neraka. Maka udah nggak jadi bertentangan. Ya, memang pamannya Nabi betul masuk neraka. Ya, dan ini juga ada dari di ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Idz qala Ibrahim li abihi Azar. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata kepada abihi Azar. Azar ini bukan ayahnya, siapa? Pamannya. Ketika berkata kepada pamannya Azar, berarti ternyata ab ini juga dipakai di dalam Al-Quran yang artinya bukan ayah, tapi artinya paman. Maka bisa kita artikan ab itu, jangan kita artikan ayah supaya tidak bertentangan sama ayat Al-Quran. Sampai sini paham ya? Ini aneh nggak apa-apa, agak pelan-pelan, dan kita kulik terus aja, puter-puter ke sini tentang pembahasan masalah nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai betul-betul matang. Hakul yakin bahwasanya nasabnya Nabi itu betul-betul mulia, sempurna, nggak ada kelirunya sama sekali, nggak suci, ya tidak ada daripada sedikit perzinahan situ, nggak ada, ya.